Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Rina Farhati. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis kecerdasan kepemimpinan dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan. Materi ini membahas pengertian jenis-jenis kecerdasan kepemimpinan serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Kecerdasan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola diri, orang lain, dan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, kecerdasan kepemimpinan berperan penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja pendidik, serta mewujudkan mutu pendidikan. Setelah memahami pengertian kecerdasan kepemimpinan, selanjutnya kita akan membahas jenis kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual berkaitan dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis dalam memecahkan masalah dalam kepemimpinan pendidikan. Kecerdasan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan sekolah, menyusun perencanaan dan kebijakan, serta mengambil keputusan secara rasional dan objektif. Namun, kecerdasan berpikir saja belum cukup. Pemimpin juga harus mampu mengelola emosi sehingga kita lanjutkan pada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri serta orang lain. Kecerdasan ini berperan dalam membangun hubungan harmonis, mengelola konflik, serta meningkatkan motivasi dan loyalitas warga sekolah. Selain kemampuan emosional, pemimpin pendidikan juga perlu memiliki landasan nilai dan kesadaran moral, yaitu yang disebut kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan nilai makna hidup dan kesadaran moral dalam bertindak. Pemimpin dengan kecerdasan spiritual mampu menjalankan kepemimpinan yang beretika, berintegrasi, dan bertanggung jawab. Kecerdasan spiritual yang baik akan semakin kuat jika didukung oleh kemampuan berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita masuk ke kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efektif. Dalam kepemimpinan pendidikan, kecerdasan ini penting untuk membangun kerjasama tim, menjalin hubungan dengan masyarakat, serta menciptakan budaya organisasi yang inklusif. Setelah mampu berinteraksi dengan baik, pemimpin juga harus mampu mengelola organisasi secara profesional. Oleh karena itu, berikutnya adalah kecerdasan manajerial. Kecerdasan manajerial merupakan kemampuan mengelola sumber daya manusia, sarana, dan keuangan secara efektif dan efisien melalui fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain mengelola kondisi saat ini, pemimpin pendidikan juga dituntut memiliki pandangan ke depan, sehingga kita lanjutkan pada kecerdasan visioner. Kecerdasan visioner adalah kemampuan merumuskan dan mengkomunikasikan visi masa depan organisasi. Pemimpin visioner mampu menentukan arah lembaga pendidikan, menginspirasi warga sekolah, serta menghadapi perubahan dan tantangan pendidikan. Selanjutnya, berbagai jenis kecerdasan kepemimpinan tersebut akan dikaitkan dengan perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kecerdasan yang menyeluruh, mencakup kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan manajerial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selain itu, sikap lemah lembut dan kemampuan mengelola emosi dalam kepemimpinan ditegaskan dalam firman Allah, "Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka." Quran Surat Al-Imran ayat 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan kepemimpinan yang efektif dalam manajemen pendidikan tidak hanya bergantung pada kecerdasan intelektual, tetapi memerlukan perpaduan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial,
manajerial, dan visioner. Pemimpin pendidikan yang memiliki kecerdasan kepemimpinan yang utuh akan mampu mengelola lembaga pendidikan secara profesional, beretika, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya kecerdasan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.